Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Perhatikan dengan baik ya. Seperti telah kita ketahui bahwa negara-negara di Asia Tenggara membentuk suatu organisasi yang bernama ASEAN. Hanya kurang satu negara saja yang belum masuk, yaitu Timor Leste. Ini adalah contoh pertemuan para menteri negara-negara anggota ASEAN. Masih sama ya pertemuan para menteri. Berikutnya kita akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. 3. Mendeskripsikan pengaruh kerjasama di berbagai bidang. 4. Mendeskripsikan upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Kita bahas dulu tentang pengertian, faktor pendorong, dan faktor penghambat kerjasama. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Contohnya, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region. Lebih tepatnya adalah organisasi yang bersifat kawasan di Asia Tenggara. Terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama sebagai berikut. Faktor pendorong terjadinya kerjasama di ASEAN. A. Faktor pendorong. Setidaknya ada dua faktor pendorong terbentuknya kerjasama, yaitu yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Contoh kesamaan sumber daya alam dalam bidang pertanian. Supaya hasil pertanian mereka bisa laku, maka sesama negara penghasil pertanian bekerja sama. Demikian juga sesama anggota penghasil minyak bumi membentuk organisasi namanya OPEC. Berikutnya adalah faktor penghambat kerjasama di ASEAN. A. Faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN antara lain. Yang pertama, perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi, contohnya perbedaan agama, bisa menghambat terjadinya kerjasama karena bisa menimbulkan perselisihan. Namun saat ini hampir tidak ada negara ASEAN
yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk negara anggota ASEAN bisa berbeda-beda. 2. Konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Ini contoh gambar dari konflik dan perang. Untuk saat ini, contoh negara yang sedang ada konflik dalam negeri yaitu negara Myanmar, di mana terjadi konflik antara penganut agama Buddha dengan agama Islam, yang mana penganut Islam di sana banyak dianiaya, dibunuh, diusir, dan sebagainya. 3. Kebijakan protektif. Kebijakan protektif contohnya adalah suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing, misalnya dengan tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Berikutnya akan kita bahas tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Bagian yang kedua, bentuk-bentuk kerjasama meliputi bidang sosial, politik, budaya, dan pendidikan, serta perkembangannya. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama antar negara. Hal ini yang terkadang menimbulkan permasalahan sebagai akibat dari keinginan masing-masing negara untuk mendapatkan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Bagian A, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. 2. Membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Peningkatan kesejahteraan. 6. Program peningkatan kesehatan meliputi makanan dan obat-obatan. 7. Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. 8. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement (ATA). Yang ke-9,
penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. B. Kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya Japan, Traktat Persahabatan dan Kerjasama Treaty of Amity and Cooperation atau TAAC in Southeast Asia dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara, Treaty on Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone atau SEANWF. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan adalah yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters MLAT. 2. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme ASEAN Convention in Counter-Terrorism atau ACCT. 3. Pertemuan para Menteri Pertahanan Defense Ministers Meeting atau ADMM yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. 6. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. C. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan adalah yang pertama, ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT di Sanur, Denpasar pada Sabtu 8 Desember 2012. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. 2. Penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lain, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. 3. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund atau Dana Beasiswa ASEAN Jepang. 4. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN pada tahun 2015. Contoh gambar pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN. Pertemuan para menteri yang membahas tentang pendidikan.